dan salawat atas Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita bersama-sama menghadiri seminar proposal dari Siti Nur Fadila Basir yang dibimbing oleh Bapak Dr. Mayong Maman sebagai pembimbing pertama dan saya Dr. Usman sebagai pembimbing kedua. Dan insya Allah nanti akan diuji oleh Bapak Dr. Sultan, tapi saya lihat belum bergabung, mungkin nanti akan menyusul. Dan penguji kedua Ibu Nur Husna, alhamdulillah sudah hadir di virtual Zoom pada pagi hari ini. Ya, baik, karena waktu sudah lewat 5 menit, kita akan mempersilakan Saudara Siti Nur Fadila memberikan gambaran secara umum apa yang akan menjadi penelitiannya. Jadi Fadila tidak membaca PowerPoint, ya cukup membacakan apa judulnya, kemudian masalahnya apa, kemudian seperti apa nanti langkah-langkah yang penelitian yang akan dilakukan. Singkat 3 menit cukup ya. Silakan. Baik. Assalamualaikum Bu Husna. Waalaikumsalam Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, 3 menit ya. Baik Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat dosen penguji pertama, Dr. Sultan SPD MPD. Yang terhormat dosen penguji kedua, Ibu Nur Husna SPD MPD. Yang terhormat dosen pembimbing pertama, Dr. Mayong MPD. Yang terhormat dosen pembimbing kedua, Bapak Dr. Usman SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita haturkan segala puji bagi Allah atas kesempatan dan kesehatan yang diberikan kepada kita semua untuk dapat menjalankan agenda pada pagi hari ini. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Siti Nur Fadila Basir, NIM 17510411003, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, akan memaparkan proposal penelitian dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Petak Literasi untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa pelosok. Yang melatar belakangi penelitian ini ialah bahwa pendidikan mesti dipandang sebagai suatu kebutuhan esensial bagi suatu bangsa. Walaupun demikian, sistem pendidikan di Indonesia belum dalam fase aman. Adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan pendidikan di luar kota dan daerah pelosok. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan masih sangat sulit untuk diwujudkan. Masalah pemerataan pendidikan masih menjadi salah satu masalah yang serius yang ada di Indonesia berdasarkan hasil penelitian Permiti pada tahun 2016. Situasi pendidikan saat ini berkaitan dengan Saya tidak minta seperti itu, saya cuma minta gambaran umum saja, tidak perlu memaparkan ini. Baik, Pak. Sehingga membaca menjadi satu kesulitan bagi anak-anak yang berada di pelosok. Oleh karena itu, perlu dibutuhkan media pembelajaran bagi anak-anak yang berada di sana melalui media cetak literasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama, bagaimanakah wujud media pembelajaran cetak literasi untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa pelosok? Yang kedua, bagaimanakah kelayakan pembelajaran petak literasi untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa pelosok? Dengan tujuan penelitian yang pertama, mengetahui wujud media pembelajaran petak literasi untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa pelosok. Yang kedua, menguji kelayakan media pembelajaran melalui petak literasi untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa pelosok. Adapun manfaat
penelitian ini, yang pertama, manfaat teoretis dapat memberikan kontribusi dalam kemajuan pendidikan pelosok. Penelitian ini dijadikan sebagai media pembelajaran yang memperhatikan 3 aspek evaluasi, yakni kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sedangkan manfaat praktis terhadap tenaga pengajar, peneliti lain, kemudian media belajar yang efektif dan efisien dalam meningkatkan keterampilan membaca, serta menjadi motivasi stakeholder kepada sekolah untuk mengembangkan media pembelajaran. Kajian teori dalam penelitian ini terdapat beberapa aspek. Yang pertama, media pembelajaran. Yang kedua, media pembelajaran berbasis permainan. Yang ketiga, petak literasi. Yang keempat, keterampilan berbahasa. Dan yang kelima, keterampilan membaca. Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini bahwa pada pembelajaran yang dilakukan di beberapa sekolah pelosok di Nusantara, membaca masih menjadi pengetahuan yang rendah dilihat dari minat membacanya. Anak-anak pelosok mengalami kesulitan dalam membaca, siswanya penakut, tidak percaya diri, dan tidak bersemangat dalam belajar, sehingga dibutuhkan media pembelajaran petak literasi yang digagas dengan konsep bermain, belajar, bahagia untuk anak-anak yang berada di sana. Hasil akhir dari penggunaan media petak literasi diharapkan siswa mampu naik kategori, terampil membaca, memiliki keberanian, percaya diri dalam berinteraksi, serta bersemangat dalam belajar. Adapun metode penelitian, yang pertama, pendekatan penelitian menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau R&D, Research and Development. Kemudian yang kedua, prosedur penelitian menggunakan model 4D, yaitu perencanaan, desain, pengembangan, dan penyebarluasan. Namun pada penelitian ini hanya dibatasi pada pengembangan sesuai dengan kebutuhan peneliti. Kemudian data dan sumber data memuat data kualitatif dan data kuantitatif. Sedangkan instrumen pengumpulan data berupa wawancara, angket, berupa tes kepada siswa, dan format penilaian ahli dan media. Yang terakhir, teknik analisis data memuat analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif berdasarkan analisis studi pendahuluan dan analisis uji ahli dan praktisi. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen penguji dan dosen pembimbing serta rekan mahasiswa yang menyempatkan hadir pada Room Zone pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, Ibu penguji pembimbing, serta seluruh peserta yang hadir pada kesempatan hari ini, demikian tadi presentasi penelitian dari Saudara Siti Nur Fadila Basir. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan tanggapan, arahan maupun pertanyaan dari tim penguji. Kesempatan pertama, alhamdulillah. Pak Sultan, bagaimana? Sudah siap? Ya, sudah Pak Osman. Oke Pak, silakan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pembimbing Saudara Siti Nur Fadila Basir, dalam hal ini Pak Dr. Mayong dan Pak Dr. Usman, serta Ibu Nur Husna selaku penguji. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf karena agak telat tadi bergabung masuk di Zoom kita. Ini pagi-pagi ada kehebohan di mahasiswa UNM karena baru saja pengumuman kampus mengajar 2 dan insya-Allah ribuan mahasiswa kita akan lolos di program ini. Ada sedikit tadi kendala Pak Usman karena anak-anak yang sudah lulus berstatus menjadi tidak diambil. Ini ada masalah di sistemnya yang disebut mungkin. Sehingga saya harus melayani beberapa ini tadi pertanyaan. Yang pertama untuk Nur Fadila, saya mengucapkan selamat sudah masuk pada tahapan seminar proposal. Meski sebetulnya ini adalah waktu yang terlambat karena sudah seharusnya sekarang ini sudah selesai di semester 8 barangkali ya. Ini 2018 kan?
17. 17. 17 ya, 2017 itu sebetulnya sudah selesai. Ya, Astrid sudah selesai. Ya, hanya ini sudah apa namanya masuk semester 9 berarti. Oke, tapi itu pilihan dan saya kira juga Nur Fadila masih ada kegiatan lain yang memang harus dituntaskan. Salah satunya adalah kegiatan PKN. Ya, saya tidak terlalu banyak membaca ini karena sebetulnya ini adalah bagian dari produk PKM yang sudah dibawa ke PIMNAS. Hingga proposal ini, ide ini juga sudah saya paham, luar dalam lah begitu. Ya, saya melihat Siti Nur Fadila presentasi di PIMNAS itu kan juga ini juga dibawa di dalam konsultasi-konsultasi tahun lalu juga ini. Ya, sehingga saya hanya ingin memberi beberapa penguatan saja, ya karena secara konsep itu sudah dilakukan, secara substansi juga sudah dilakukan. Ya, bentuk medianya apa masih sama yang lalu itu Nur Fadila? Benar Pak, masih sama seperti media yang telah dipaparkan saat PKM tahun lalu. Ya, jadi masih konsepnya seperti peta ular tangga itu, lalu ada apa namanya? Dadu-dadunya. Ada level-levelnya begitu? Iya Pak, benar Pak. Ya, coba dijelaskan cara ini rancangan medianya supaya yang lain juga bisa mendengarkan. Mungkin lebih baiknya saya menampilkan medianya ya Pak. Silakan. Baik. Berikut rancangan media petak literasi. Media sebelumnya, sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa petak literasi merupakan permainan petak literasi yang digagas dengan konsep bermain, belajar, dan bahagia. Anak-anak yang akan menggunakan media tersebut akan melihat tingkat evaluasi pembelajarannya melalui 3 aspek, yakni kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, level pertama, kedua, dan ketiga ini dibedakan berdasarkan tingkat kemampuan anak dalam membaca. Level pertama, anak akan diajarkan untuk mengenal huruf. Pada level kedua, anak akan diajarkan untuk mengeja, dan pada level ketiga, anak akan dilatih keterampilan membacanya berdasarkan kartu-kartu yang telah tertera pada setiap level atau petak dalam satu kotak tersebut. Nah, untuk kartu-kartu itu, kartu peningkatan, kartu motivasi, kartu arti, itu dibedakan berdasarkan warna yang tertera pada setiap petaknya. Kartu hijau menunjukkan kartu istirahat, di mana ketika anak memainkan permainan petak literasi, anak-anak akan diberikan waktu untuk istirahat sejenak, seperti minum ataukah beristirahat sejenak. Kemudian pada kartu berwarna pink itu anak-anak akan dilihat tingkat kemampuan afektifnya dalam memainkan media tersebut. Anak-anak akan dilihat sikap atau tingkah lakunya sebagaimana yang tertera pada kerangka pikir proposal penelitian ini. Kemudian kartu-kartu di setiap petak ini itu juga memiliki kartu di setiap levelnya. Seperti level pertama di situ ada abjad A. A itu disesuaikan dengan benda yang mengikuti huruf awalnya seperti ayam. Kemudian B, belimbing, dan seterusnya. Ini ada, jadi ketika anak memainkan itu, ada dadu yang mereka lemparkan ke atas media tersebut. Ketika dadu itu menunjukkan huruf abjad A, D, C, D, dan E sampai F, itu berdasarkan angkanya. Jadi ketika dadunya menunjukkan abjad A, maka A itu berarti si anak melangkah satu langkah
pada level pertama, begitupun seterusnya. Sehingga media petak literasi ini sangat efisien dan efektif untuk digunakan bagi anak-anak yang berada di pelosok yang mengalami masalah keterlambatan membaca. Karena sistemnya yang belajar, bermain, kemudian ada nuansa bahagia di dalamnya. Di sisi lain, anak-anak akan memainkan media tersebut dengan bernyanyi. Jadi ketika anak-anak ingin melempar dadu, anak-anak akan bernyanyi sesuai dengan lirik petak literasi yang telah disediakan. Seperti itu, Pak. Oke. Ya, silakan stop screen ya. Ya, saya kira kalau ini yang Anda mau lakukan, saya tidak perlu bertanya terlalu banyak karena saya malah ikut mengarahkan di tahun lalu ketika mengikuti program kreativitas mahasiswa ya. Jadi kalau saya hanya ingin menyampaikan ini segera diselesaikan saja, dituliskan. Itu pun juga sebetulnya laporannya ini sudah sebagian itu sudah jadi dulu. Ya, laporan validasi juga sudah dilakukan, medianya sudah ada. Hanya mungkin formatnya agak berbeda di dalam laporan skripsi itu nanti. Tapi secara substansi malah ini jauh melampaui dari skripsi yang sudah Anda lakukan. Karena apakah sampai pada tahap uji lapangan untuk rancangan deskripsi ini? Rancangan awalnya, Pak, ada keinginan untuk menguji cobakan media tersebut agar langsung ada penerapan implementasi di pelosok tersebut. Namun karena satu dan lain hal keterbatasan peneliti, mungkin Pak hanya sampai pada tahap pengembangan, Pak. Ya, itu kan datanya sebenarnya sudah ada yang lalu itu. Benar Pak, hanya saja pada tahun lalu Pak hanya rancangan. Secara ini ya, pada saat itu kan kita naratif review jadinya ya. Iya Pak. Perannya, oke. Ya. Melalui video Pak. Ya. Oke, melalui video dulu. Ya, oke. Jadi saya kira malah yang sudah tersedia itu melampaui dari standar skripsi pengembangan yang ada saat ini. Kalau skripsi mahasiswa itu tidak ada yang sampai pada tahap uji lapangan. Tapi yang data sudah dilakukan itu malah juga dulu sudah diambil sebagian uji lapangannya malah. Ada melalui melakukan uji coba melalui video. Jadi kalau saya tidak perlu bertanya terlalu banyak, saya hanya mengarahkan Anda untuk menyiapkan. Kalau bisa ini disiapkan sambil menantikan Monef PKM lagi untuk tahun ini. Ya, mudah-mudahan nanti juga bisa masuk lagi ke Pimnas ya. Ya, saya kira itu Pak Usman. Saya tidak bertanya terlalu banyak karena ini sebenarnya produk Pimnas yang dibawa ini si Nur Fadila, dan dulu pembimbingnya Pak Raffi tapi konsultasinya ke saya ini. Ya. Oke, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sultan. Ya, saya kira ini sudah sangat jelas arahnya seperti apa yang akan dilakukan oleh Saudara Nur Fadila. Ya, selanjutnya kesempatan berikut pada Ibu Nur Husna. Ya, dipersilakan. Tabe Bu Nur Husna. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas, Nur Fadila? Iya Ibu, jelas Ibu. Iya, mohon maaf lagi serak-serak, lagi sakit. Nur Fadila, sebelum lanjut, yang saya hormati Bapak Pembimbing 1, Dr. Mayong MPD, yang saya hormati Bapak Pembimbing 2 Dr. Usman MPD, dan yang saya hormati Bapak Penguji 1 Bapak Dr. Sultan MPD. Selamat pada Nur Fadila. Nur Fadila juga sebagai salah satu mahasiswa berprestasi kita walaupun telat untuk menyelesaikan studinya, mungkin karena kebanyakan memikirkan prestasi, jadi ya masih senang tinggal di kampus. Ya, Nur Fadila segera bergegas untuk SPD supaya bisa melanjutkan jenjang pendidikannya, bisa mencapai
cita-citanya lebih cepat, ya lebih cepat lebih baik. Secara substansi tadi sudah dibahas oleh penguji 1 dan produk ini sudah jadi, tinggal dipoles Nur Fadila untuk menjadi sebuah karya yang harus dipertanggungjawabkan untuk menjadi sebuah skripsi sebagai persyaratan untuk menjadi SPD. Hanya satu yang ingin saya tambahkan, Nur Fadila, di bagian data dan sumber data. Data dan sumber data di situ belum jelas, supaya nanti ada, kan ini menjadi rujukan atau referensi bagi peneliti dan bisa menjadi referensi bagi pembaca lainnya. Di data dan sumber data dilengkapi apa datanya dan apa sumber datanya, supaya bisa lebih memberikan gambaran, oh ternyata seperti ini data yang diharapkan di penelitian Nur Fadilah. Itu seperti ini sumber datanya. Apa sumber datanya, Nur Fadilah? Baik Ibu, sumber datanya yaitu hasil wawancara dari guru dan anak-anak yang berada di pelosok, serta uji ahli, format penilaian ahli dan praktisi. Itu, Bu. Sumber datanya ini kan guru dan siswa ya? Ya Ibu. Guru dan siswa ini pelaksanaan penelitiannya di mana? Berada di kawasan Mameso, Ibu, Desa Bisoloro, Kabupaten Goa, Ibu. Kabupaten Goa. Makanya digambarkan di situ, Nur Fadila, di sumber data. Itu kan penggunaan angket, itu di instrumen dibahasakan. Kalau di sumber data dan data itu dibahasakan. Datanya seperti ini, sumber datanya diperoleh dari guru, penelitian ini dilaksanakan di sini supaya lebih jelas. Kalau proposalnya Nur Fadila tidak lengkap di bagian data dan sumber data, sehingga saya supaya lebih lengkapnya dilengkapi di situ. Oke, Nur Fadila, hanya itu dari saya kira yang lain masalah instrumen penelitiannya, apakah memungkinkan perlu divalidasi atau tidak, silakan didiskusikan kembali dengan pembimbing. Saya kira kalau sudah dilaksanakan di PKM itu sudah tervalidasi dengan sendirinya, Nur Fadila. Saya kira dari saya cukup sekian, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Nur Husna atas tanggapan, saran. Selanjutnya mungkin ada tambahan penjelasan dari pembimbing 1, Bapak Dr. Mayong. Pak Mayong, monitor. Baik, terima kasih. Oke, silakan Pak. Ya. Dr. Usman. Ya, saya juga sealiran dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sultan, Ibu Husna, juga komentar Pak Usman juga tadi itu. Ya, Nur Fadila ini ya siap-siap saja untuk melakukan penelitian. Supaya saya bisa cermati lebih baik lagi, saya minta Nur Fadila di jurusan sebentar itu tolong kepada saya naskah naskah fisiknya itu ya. Saya tidak suka bermain di atas apa itu, saya suka agak repot-repot kalau membaca di atas kaca. Jadi itu nanti supaya di jurusan nanti Fadilah diberikan kepada saya proposal saudara. Baik, Pak. Saya kira itu saja Bapak Pimpinan Sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu penguji pembimbing, demikian seluruh rangkaian seminar proposal kita pada pagi hari ini, yang mana Pak Saudara Siti Nur Fadila telah mempresentasikan rencana penelitiannya
telah mendapatkan masukan, telah mendapatkan tanggapan baik dari pembimbing 1 maupun penguji 1 maupun penguji kedua serta dari pembimbing 1. Dan kepada seluruh peserta yang sempat bergabung pada hari ini, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa didapatkan dari seminar pada pagi hari ini. Artinya jika misalnya dalam seminar ini ada kekurangan, ada kesalahan baik dari aspek teknis maupun non-teknis, itu tidak akan terjadi lagi pada seminar-seminar berikutnya yang ya karena sudah diketahui seperti apa jika kita melakukan seminar melalui cara seperti ini. Ya, baik, atas nama pembimbing penguji dan Siti Nurfadilah mengucapkan banyak terima kasih atas waktu, atas kesempatan serta saran dari penguji pembimbing dan juga termasuk kepada seluruh peserta. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan bergabung. Ya, izin keluar Pak. Baik, Pak Sultan, Pak Mayong, ya. juga Terima kasih. Bapak-bapak Ibu semuanya, juga saya juga begitu. Ya Pak, Mohon terima izin kasih. keluar. Ya. Ya. Terima kasih Pak. Ya, begitu Nanda ya, Fadilah ya. Nanti bertemu di jurusan ya untuk proposalmu itu ya. Pak, terima kasih Pak. Ya.